Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnu Farida dengan NIM 2301111770. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Manajemen Strategis. Soal pertama, mengapa pentingnya mempelajari manajemen strategis? Jelaskan. Manajemen strategis merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan yang mengacu pada pemahaman yang menyeluruh tentang pasar, lingkungan eksternal, dan persaingan. Manajemen strategis memiliki beberapa manfaat yang penting bagi bisnis seperti membantu bisnis bertahan dan bertumbuh. Manajemen strategis membantu bisnis untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dan unggul dalam dunia yang penuh persaingan dan perubahan. Kedua, penentuan arah dan tujuan. Manajemen strategis membantu dalam menentukan arah dan tujuan jangka panjang bisnis yang melibatkan pengembangan visi dan misi yang jelas serta penetapan target yang sasaran strategis. Ada juga menciptakan kinerja lebih efektif dan efisien. Manajemen strategis membantu dalam menerapkan dan mengevaluasi strategis yang ditentukan secara efektif dan efisien. Manajemen strategis adalah kunci sukses bagi setiap bisnis dalam era modern. Sebab itu, membantu bisnis untuk memahami kemampuan perusahaan ingin maju, mengidentifikasi cara terbaik untuk sampai ke sana, dan secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Soal kedua, menurut Anda manakah yang penting dari 5 tahapan proses manajemen strategis? Jelaskan. Menurut saya, setiap tahap proses manajemen strategis memiliki peranan penting dalam mengatur dan mengelola bisnis. Salah satu yang penting menurut saya yaitu implementasi strategis. Tahap ini melibatkan penetapan tujuan atau target, pengelolaan kebijakan, pengaturan sumber daya, motivasi karyawan, serta pengembangan budaya kerja yang mendukung strategis. Di tahap ini juga termasuk penyusunan struktur organisasi secara efektif. Ada juga identifikasi arah dan tujuan. Itu menurut saya tidak kalah penting. Tahap ini melibatkan pengembangan visi dan misi yang jelas serta menetapkan target dan sasaran. Semua tahap ini berkaitan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatur strategis yang efektif untuk membantu bisnis menjadi lebih beradaptasi, lebih efektif, dan lebih kompetitif dalam pasar. Soal ketiga, apakah yang mesti dilakukan seorang pimpinan institusi dalam mengimplementasikan dan mengstrategiskan? Jelaskan. Memahami visi dan misi. Pimpinan harus memahami visi dan misi institusi serta menjelaskan kepada semua anggota organisasi. Visi dan misi harus dapat diimplementasikan dalam bentuk praktis. Yang kedua, menganalisis sumber daya. Pimpinan harus menganalisis dan mengidentifikasi sumber daya yang ada di dalam institusi, termasuk kekuatan dan kelemahan. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan membantu institusi. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Pimpinan harus mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang mengaruh ke institusi. Ini bertujuan untuk menginteraksikan manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, operasi, penelitian, dan pengembangan, dan sistem informasi untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya, mengatur tujuan jangka panjang. Pimpinan harus menerapkan tujuan jangka panjang yang akan dijangka termasuk berorientasi pada hasil kerja, komitmen yang kuat, dan fokus pada kualitas kerja. Selanjutnya, mengatur perilaku. Pimpinan harus mengatur perilaku yang mendukung strategi institusi, termasuk berorientasi pada hasil kerja, memeriksa keputusan dan mengevaluasi strategis, dan mengoptimalkan sumber daya. Dengan melakukan langkah-langkah ini, pimpinan dapat membantu institusi mencapai tujuan jangka panjang, beradaptasi pada saat persaingan bermunculan, menciptakan kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien, memastikan semua keputusan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.